Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nada Wahidah. Saya di sini akan menjelaskan materi 2 tentang konsep pengelolaan satuan pendidikan. A. Satuan pendidikan. Yang pertama ada pengertian satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SMP, SMA, SMK, SKB, dan pondok pesantren. Adapun menurut USPN 2003, satuan pendidikan diartikan sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Menurut PP nomor 19 tahun 2005, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga ada jenis satuan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum, kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan akademik, yang keempat pendidikan profesi, yang kelima pendidikan vokasi, yang keenam pendidikan keagamaan, yang ketujuh pendidikan khusus. B. Standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan. Yang pertama ada konsep standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan menurut pasal 49 pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kedua, ada standar pengelolaan oleh pemerintah. Menurut pasal 60, pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, peningkatan mutu dosen, standarisasi pendidikan, akreditasi pendidikan, pendidikan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global, pemenuhan standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan, dan perjaminan mutu pendidikan nasional. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pasal 59 menyebutkan pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, dan pemenuhan standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan. Yang kedua, pedoman pengelolaan sekolah. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan atau akademik, struktur organisasi sekolah atau madrasah, pembagian tugas di antara pendidik, pembagian tugas di antara tenaga pendidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, dan biaya operasional sekolah atau madrasah. Ketiga, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendidikan. Laporan pertanggungjawaban pendidikan meliputi yang pertama, pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat Dewan Pendidik. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah. Yang ketiga, penyampaian laporan dilaksanakan pada akhir tahun sebelum penyusunan rencana kerja sekolah atau madrasah tahunan berikutnya. Dengan demikian, sekolah tidak dapat lagi menjalankan kebijakan yang bersifat sentralistik dan pengambilan keputusan terpusat, tetapi bergeser ke arah desentralistik dan manajemen partisipasif
berdasarkan pola manajemen berbasis sekolah atau madrasah, MBS atau M. C. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan. Yang pertama ada pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan kegiatan pengelolaan kurikulum suatu sekolah. Kegiatan ini menyangkut dua aspek, yaitu berkaitan dengan tugas guru dan berkaitan dengan proses pembelajaran. Dalam manajemen kurikulum dikenal 5 istilah, yaitu pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, perencanaan kurikulum, penerapan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua ada pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik secara sederhana adalah usaha pengetahuan peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengelolaan peserta didik bukan hanya kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi juga aspek yang lebih luas secara operasional, dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Sistem pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran pada masa kini dan masa akan datang semakin kompleks. Kompleksitas menghendaki guru-guru perlu memiliki wawasan tentang cara mengelola kelas-kelas secara lebih efektif. Kelas yang diatur dengan baik dan dikelola secara efektif dan efisien dapat menjadi fondasi esensial bagi terselenggaranya program instruksional yang baik dan terciptanya iklim saling merespek dan memperdulikan antara siswa dan guru. Yang keempat, pengelolaan SDM. Pengelola SDM sebagai segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan sarana prasarana. Pengelolaan sarana prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan penghapusan, serta penataan secara tepat guna dan tepat sasaran. Yang ketujuh, pengelolaan layanan khusus. Pengelolaan layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik. 8. Pengelolaan kewirausahaan pendidikan dan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Secara teknis filosofis, orientasi pendidikan yang berbasis masyarakat luas adalah kewirausahaan atau upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan sumber daya manusia. 9. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Tujuan organisasi perkumpulan antara guru dan masyarakat atau orang tua siswa adalah mengembangkan pengertian masyarakat tentang tujuan dan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kedua, memperlihatkan bahwa rumah dan sekolah bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak di sekolah. Yang tiga, memberi fasilitas pertukaran informasi antara orang tua dan guru yang kemudian mempunyai dampak terhadap pemecahan pendidikan anak. 10. Pengelolaan pemasaran pendidikan. Konsep produk dalam dunia pendidikan terbagi atas jasa kependidikan dan lulusan. Bentuk produk tersebut hendaknya sejalan dengan permintaan pasar atau keinginan pasar yang diikuti oleh kemampuan dan kesediaan dalam membeli jasa kependidikan. Itulah hasil pembahasan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.